Baik, sebelum saya memaparkan materi terkait dengan kesiapan kita untuk melakukan pengawasan-pengawasan di pilkada yang sempat tertunda karena kondisi pandemik ini, dan saya ingin menyapa sahabat-sahabat Bawaslu, terutama Panwascam, pengawas desa yang baru saja dilantik. Saya ingin menyapa kembali dan saya berharap semoga sahabat-sahabat masih tetap dalam konteks tetap solid, tetap melakukan tugas-tugas pengawasan dan tetap menjaga etika. Kenapa ini saya angkat? Karena saya menyadari bahwa sahabat-sahabat itu berada di wilayah yang jauh mungkin dari informasi, jauh dari sinyal dan melakukan aktivitas rutin. Namun saya kesempatan ini akan menyampaikan penguatan kembali, terutama dalam penyampaian materi SIMPR, yaitu soliditas, integritas, mentalitas, proporsionalitas, dan religius. Kenapa itu saya berulang-ulang harus menyampaikan? Karena dalam kondisi pandemi ini juga saya tidak berharap bahwa kawan-kawan itu menjadi lupa dengan panggilan sejatinya selaku pengawas pemilu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam menghadapi kondisi pandemi ini, mungkin yang sempat sahabat-sahabat belum bisa terima atau sahabat-sahabat belum bisa mendengar ataupun belum sempat menontonnya itu, maka sekilas akan saya review kembali kenapa kondisi kita seperti ini, karena adalah terkait dengan kondisi pandemik. Sahabat Bawaslu yang saya kasihi, pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera dan salam semoga sehat selalu. Kenapa saya kali ini berpenampilan beda? Karena kita sama-sama mengetahui karena kondisi saat ini adalah pandemi dan adalah langkah untuk memutus mata rantai itu, kita berupaya untuk membatasi diri. Sahabat Bawaslu, terutama yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga bisa sampai terakhir dan tetap diberikan kesehatan. Ya, sehubungan dengan kondisi pandemik yang saat ini melanda bangsa kita, di mana juga pada tahun yang sama ini di 2020 semestinya bangsa kita melakukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Namun beberapa catatan yang mungkin perlu sahabat-sahabat Bawaslu, terutama yang di kecamatan maupun pengawas desa, yang mungkin belum sempat menonton atau belum sempat kemudian di daerahnya tidak ada jaringan sinyal. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi kenapa ini harus saya sampaikan, agar pemahaman kawan-kawan terhadap kepengawasan itu tetap menjadi barometer kita untuk pengawasan ke depan. Di bulan Maret itu ada pembahasan RDP, rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 DPR, pemerintah, KPU dan bersama Bawaslu. Adapun usulan di Komisi 2 DPR pada saat itu adanya bagian perubahan baik pasal 201 Undang-Undang 10 2016 tentang Pilkada melalui Perpu. Nah, jika hal ini dipenuhi dari sisi pemerintah, berarti pemerintah harus mengubah desain keserentakan Pilkada yang diatur dalam Undang-Undang 8 2015 tentang Pilkada, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 10 2016. Selain daripada itu juga, dalam Undang-Undang 8 2015 itu dimaknai bahwa Pilkada didesain bergelombang dengan tujuan akhir Pilkada serentak nasional di tahun 2027. Sementara dalam Undang-Undang 10 2016, waktu Pilkada serentak secara nasional itu dimajukan menjadi 2024.
Kemudian berdasarkan putusan MK, dengan putusan MK hanya ada 3 jenis pemilihan saja yang perlu serentak, yaitu dengan penjelasan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata hanya 3 jenis pemilihan saja yang perlu diserentakkan itu. Antara lain adalah pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dari sudut pandang penyelenggara, terutama dalam ini penyelenggara teknis adalah KPU, bahwa ada 3 catatan dari KPU pada saat dilakukannya RDP tersebut. Antara lain, pertama, Perpu penundaan pilkada sudah harus terbit di akhir April 2020. Kemudian kedua, masa tanggap darurat COVID-19 berakhir 29 Mei 2020. Ketiga, pencabutan PP nomor 21 tahun 2020 terkait pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita kenal dengan istilah PSBB sebelum dilanjutkannya tahapan. Jadi itu sudah harus berakhir. Kemudian dari pimpinan Bawaslu RI sendiri menyampaikan hal-hal yaitu agar lebih amannya pelaksanaan pilkada di September 2021. Alasannya, pertama, anggaran pemilu dan kepastian hukum. Kemudian kedua, jika opsi 9 Desember 2020 dipilih, lantas pada bulan Juni ataupun Juli diketahui pilkada belum dapat dilaksanakan, maka tahapan pilkada yang sudah dibuat itu harus dilakukan perubahan lagi. Nah, seiring dengan itu, maka kawan-kawan juga terhitung tanggal 30 Maret itu telah kita lakukan pemberhentian sementara terkait dengan kondisi-kondisi situasi pandemik saat ini. Kesimpulannya adalah bahwa dampak pandemik dalam pelaksanaan pilkada serentak untuk skala nasional dapatlah kita petik. Pertama, menunda sebagian tahapan yang dilakukan oleh sahabat teknis kita itu KPU, antara lain ada pelantikan PPS, coklik, dan perpak, bahkan pasangan calon. Ini yang ditunda, ada 3 tahapan. Kemudian kedua, postur anggaran. Nah, terkait anggaran juga pasti mengalami perubahan, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran modal dan kegiatan tatap muka. Ini yang sangat memerlukan anggaran-anggaran tersebut. Kemudian ketiga, adanya review ulang kegiatan atau rencana kegiatan. Nah, ini bagi sahabat-sahabat yang non pilkada tentunya, karena mereka juga harus melakukan kegiatan karena di kabupaten kota itu sudah dipermanenkan, maka rencana kegiatan itu juga mengalami dampaknya. Dan keempat, pembinaan kepada panwil kecamatan dan PPD. Maka kenapa hari ini saya menyampaikan itu? Ini adalah terkait dengan suatu motivasi atau cara dari Bawaslu Kabupaten untuk melakukan pembinaan kepada sahabat-sahabat di kecamatan maupun di pengawas desa. Dan saya berharap nanti ketika di off ini menjadi di on, artinya kawan-kawan diaktifkan kembali, kawan-kawan tetap solid dengan sumpah janji jabatan yang pernah saudara ucapkan. Ini upaya-upaya pembinaan. Kemudian kelima, konsolidasi anggaran hibah pilkada. Ya, untuk kita di Bawaslu Kabupaten Kapuasulu dalam konteks yang aman, artinya tidak ada pemotongan, tidak artinya semua anggaran itu masih tersedia di pemerintah daerah maupun di bank di mana untuk menyimpan dana tersebut. Jadi tidak ada masalah mengenai anggaran untuk pelaksanaan pilkada di Bawaslu Kabupaten Kapuasulu ini. Nah, jadi merupakan statement terakhir kepada sahabat-sahabat dalam melakukan pelaksanaan pengawasan yang harus tetap dijaga. Itu adalah kenapa saya memberi materi ini SIMPR ini berulang-ulang kali, karena itu yang menjadi dasar atau fondasi penting bagi kita pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas-tugas kita.
Nah, walaupun situasi kondisi saat ini, namun tidak mengurangi semangat kawan-kawan. Saya berharap kawan dalam melakukan aksi ataupun memberikan pelayanan kepada publik terkait mungkin ada masyarakat yang ingin bertanya bagaimana sih pemilunya kok ditunda, bagaimana sih pelaksanaannya nanti, teknisnya seperti apa. Jadi kawan-kawan sudah mampu menjelaskan kepada publik terkait dengan tugas-tugas sahabat-sahabat di tempat sahabat-sahabat melakukan hal tersebut, dalam arti melakukan pengawasan di wilayah sahabat-sahabat semua. Kemudian di internal kawan-kawan juga kawan-kawan harus saling support. Artinya antara komisi yang satu dan komisi yang lain saling kontak. Walaupun sekarang physical distancing atau jarak kita jauh, namun bisa dihubungkan melalui daring, bisa melalui handphone. Jadi intinya jangan sampai putus komunikasi. Jadi kawan-kawan harus support dengan kepala sekretariatnya juga, dengan staf-stafnya juga. Kawan-kawan harus saling support, artinya saling menyemangati. Jangan karena wabah ini, pandemi begini membuat sahabat-sahabat menjadi seperti tidak kenal lagi gitu. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kemudian dalam situasi ini juga ada change atau inovasi, ada perubahan dalam teknologi. Yang awal kita hanya konvensional tatap muka, dengan pandemik ini juga sahabat-sahabat mungkin melalui staf-staf humas bisa berinovasi, membuat aplikasi seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu melalui daring. Kemudian terakhir, bahwa saya berharap dengan situasi pandemi ini tidak mengurangi rasa kejenuhan sahabat-sahabat itu. Saya yakin dan percaya bahwa sahabat-sahabat sudah memilih sebagai pengawas pemilu, berkomitmen dari saat sahabat-sahabat itu dilantik sampai pada nantinya tahapan berakhir, dan tetap menjaga norma-norma yang digariskan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama di jajaran pengawas pemilu. Jadi rasa optimisme, sahabat-sahabat harus tekun melakukan tugas-tugas terutama yang saat diminta. Kemudian persiapan-persiapan nanti ketika kita ada di-on-kan kembali, apa yang harus sahabat-sahabat lakukan itu sudah terpetakan oleh sahabat-sahabat. Misalnya dengan pandemik, mungkin ada di wilayah kemarin yang sudah meninggal misalnya, otomatis kan berpengaruh terhadap daftar pemilih. Bagaimana sahabat-sahabat melakukan hal itu? Tentu berkoordinasi kepada sahabat-sahabat di PPK. Ini dampak-dampak daripada pandemi itu juga akan membuat kita memetakan kondisi-kondisi di lapangan. Kemudian sahabat juga bersabar. Ini yang secara religius juga kita harus bersabar, tawakal, dan kita saat ini mari bersama-sama berdoa agar wabah pandemik ini segera berlalu. Karena ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih maha besar dari wabah-wabah tersebut. Tentu diiringi dengan permohonan-permohonan kita melalui religius, melalui keimanan kita masing-masing. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat sejati tetap melakukan ini dengan tawakal dan takwa. Sekian, terima kasih.